Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Begini sudah. Kalau sudah usia, banyak sekali pantangan makanan. Padahal mulut ini pengen makan yang enak-enak, tetapi tubuh ini tidak dapat menerima yang enak-enak. Mulut ini ingin makan sate kambing, makan daging sapi, makan yang manis-manis. Tetapi saran dokter, semua itu tidak boleh saya makan. Dilema jadinya. Ya akhirnya mau gak mau demi kesehatan, saya harus menuruti apa kata dokter. Halo Pak Gede, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabar kamu? Bapakmu sehat juga? Ya Pak, saya baik. Tapi bapak saya sih yang kurang sehat. Kemarin ke dokter, tapi saran dokter harus jaga pola makan dan banyak pantangannya juga sekarang Pak. Hampir sama dengan saya itu, Det ya. Karena kami sebaya, jadi kurang lebih lah ya. Sama, Iya. harus jaga pola makan gitu. Bener Pak, bapak saya juga harus minum obat yang banyak sekarang. Nah inilah pergumulan orang tua dia, supaya kamu tahu. Banyak sekali dilema yang harus dilalui. Maksudnya dilema bagaimana Pak? Kok saya kurang ngerti kata-kata itu? Dilema itu yang saya maksudlah kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Maksudnya Pak? Maksud saya kalau memilih makanan yang enak-enak, risikonya penyakit kambuh. Kan itu. Iya. Sementara secara keinginan mulut ini ingin makan makanan yang enak. Jadi dilema kita ini. Artinya semua pilihan berisiko gitu dia. Menurut saya ada banyak orang juga yang gak tahan ngelawan hawa nafsu. Makan enak itu sih ya kayak memang harus dimakan aja Pak kalau menurut saya. Kalau saya masih muda, kadang saya juga sadar makanan itu kurang sehat. Tapi karena rasa, saya jadi tetap makan aja. Benar sekali. Ada banyak orang begitu dia. Iya Pak. Bahkan orang melanggar pantangan yang dikasih oleh dokter karena tidak bisa menahan diri. Akibatnya ya penyakit tambah parah. Bahkan sampai menemui ajal. Dan orang tetap juga masih banyak yang melanggar seperti itu. Waduh, gitu susahnya ya Pak. Kita harus menahan diri agar tetap sehat ya Pak Gede. Nah benar. Benar sekali Tia. Makanya sebenarnya kalau mau sehat di masa tua, sejak muda mestinya kita harus sudah menjaga pola makan untuk menjaga kesehatan kita. Dengan mengatur apa yang benar, apa yang tidak benar dimakan, atau apa yang cocok atau yang tidak cocok harus dimakan gitu. Kalau kita gak peduli dengan hal itu, berarti masa tua kita banyak dilemanya ya Pak. Khususnya soal makanan. Itu benar sekali. Bahkan penyakit bisa tambah banyak jadinya gara-gara itu. Benar. Dan bisa juga mengalami komplikasi namanya. Dan susah diobati. Hal ini juga sama dengan kehidupan kerohanian kita Tia. Kerohanian juga bisa bermasalah kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran begitu. Maksud Bapak dengan kehidupan rohani yang kayak gimana? Saya agak bingung deh. Jadi gini, kehidupan rohani kita diperhadapkan juga dengan dua pilihan. Pilihan yang baik atau pilihan yang berdosa. Maksud saya
memilih yang benar atau hal yang berdosa begitu. Wah, bener juga ya Pak Gede. Itu kenyataan ya. Ya Hati benar. nurani kadang Hmm. bertentangan, tapi keinginan daging kita berbeda maunya. Yang enak tapi dosa. Ya. Kok bisa gitu ya Pak? Nah itu dia. Sebenarnya kita harus berani memutuskan antara dua pilihan itu. Kira-kira menurut dia umumnya bagaimana kecenderungan diri manusia? Wah, untuk hal ini sih manusia cenderung milih yang dosa dan bertentangan dengan Tuhan. Tapi kok bisa gitu ya Pak? Nah, itu karena kita sudah mewarisi tabiat berdosa. Ingat itu? Oh iya Pak, bener banget. Seperti pembahasan kita beberapa hari lalu ya, Betul. bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa Ya. di Taman Eden, kita semua cenderung memilih hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan suruh gitu ya Pak Gede ya. Nah, itu benar sekali dia. Kamu ingat jelas hal seperti itu. Oh iya Pak Gede, Bapak kan ngejelasin itu sama saya. Tuhan membuat cara penembusan manusia melalui Dia yang menjelma menjadi manusia. Nah, Masih ingat? ya, benar. Saya ingat itu dia. Saya ingat sekali bahwa apa yang kita pikirkan mengenai hal itu jelas bahwa kita sadar Tuhan yang menolong kita. Jadi kita juga sekarang diperhadapkan pada dua pilihan berarti ya Pak? Maksudnya apa itu? Maksud saya, jika kita memilih untuk menolak secara keselamatan yang diberi kepada Tuhan, Ya. berarti kita memilih untuk masuk neraka dong. Nah, benar sekali Tia. Juga jika kita memilih dan mempercayai cara yang diberikan oleh Tuhan dengan mempercayai kurban penebusan dari Dia, berarti masuk surga Tia. Oh, benar banget Pak. Hidup ini tidak terlepas dari pilihan ya. Itu dia. Jadi itulah sifat Tuhan. Dia tidak membuat kita seperti robot ya. Maksud Bapak kita nggak seperti robot kayak gimana? Maksud saya begini, Tuhan itu memberi kehendak bebas kepada manusia untuk mereka memilih. Dia menyediakan cara untuk menyelamatkan kita dengan menjelma menjadi manusia. Dia juga menyediakan hukuman bagi orang yang tidak mau mengikuti jalan yang diberikannya. Wah, ini emang pilihan yang berat bagi manusia. Karena melawan keegoisan, melawan arus dunia, Benar. melawan tradisi manusia pada umumnya. Bahkan bisa jadi persekusi kita terima. Nah, betul sekali. Jadi nasihat dari kitab suci yang kita sudah baca, ada banyak jalan disangka lurus tetapi ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Ada juga bagian kitab suci yang mengatakan seperti itu. Maksudnya perkataan itu Pak? Nah gini, di dunia ini ada banyak pengajaran yang dikarang oleh manusia. Dan sepertinya pengajaran itu lurus dan benar. Tetapi pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Seperti itu dia. Oh, kenapa gitu ya Pak Gede? Bukannya semua keyakinan yang dimiliki manusia itu baik? Kalau menurut saya, hal baik yang dibuat oleh manusia itu tidak selalu baik. Oh. Karena dari segi sifat natural manusia itu kan sudah penuh dengan tabiat-tabiat dosa. Bagaimana mungkin dia membuat sesuatu yang baik? Iya. Lalu apa kebaikan atau peraturan yang dibuat manusia tidak selalu benar? Ya menurut saya benar menurut manusia. Belum tentu benar menurut Tuhan. Juga kebenaran yang manusia terapkan relatif. Misalnya banyak saling bertentangan bagi suku-suku lain di dunia ini. Sepertinya saya merasa ini benar tapi suku lain
bisa menganggap itu tidak cocok. Jadi Oh, relatif. iya. Lalu upaya yang dilakukan manusia dalam membentuk sebuah keyakinan apa, Pak? Menurut saya pada prinsipnya manusia hanya mencoba membuat cara agar selamat dan merasa nyaman dengan ajarannya. Tetapi usaha manusia tidaklah sempurna. Oh, saya sekarang sadar bahwa manusia yang tabiat berdosa itu yang menyebabkan segala sesuatu yang dibuatnya tidak ada yang dapat disempurnakan. Dan sementara tuntutan Tuhan itu sempurna dan tanpa celah. Nah, itu dia. Kita sudah membahas beberapa minggu lalu bahwa Tuhan tahu kelemahan manusia. Bahwa mereka semua sudah sesat. Masing-masing mereka mencari jalan sendiri. Wah, saya jadi bisa menyimpulkan sih arah dari bahasan kita bahwa hidup ini memang adalah sebuah pilihan. Nah, benar sekali. Mau pilih selamat? Tuhan sudah siapkan cara yang sempurna melalui percaya kepada Dia yang diutus yaitu Kristus, yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Benar sekali Pak Gede. Kalau mau masuk hukum kekal, sangat gampang ya Pak Gede. Tinggal menolak Sang Kristus. Ya, itu luar biasa ya. Benar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Salam untuk bapakmu, lain kali kita sambung lagi agar kita bisa membahas lebih lanjut ya. Dan pesan untuk bapakmu, jangan lupa minum obat ya. Iya Pak. Makasih ya Pak sharingnya. Semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi Benar kayak gini. sekali. Ya, saya mau meluangkan waktu lain kali untuk kita membahas hal-hal seperti ini. Ini baik untuk kita bersama ya. Iya Pak. Oke Pak. Yuk, mari. Yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.